Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titis Sugianti Nengtyas MPD. Saya adalah salah satu dosen di Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi. Saya merupakan dosen pengampu mata kuliah umum bahasa Indonesia. Mata kuliah yang saya ampu ini tentunya sesuai dengan bidang keilmuan saya, yaitu pendidikan bahasa, konsentrasi bahasa Indonesia. Sebelum saya melanjutkan untuk menjelaskan strategi pengajaran apa yang saya gunakan, terlebih dahulu saya akan menjelaskan bagaimana identitas dan deskripsi singkat dari mata kuliah yang saya ampu ini. Mata kuliah yang saya ampu yaitu mata kuliah umum bahasa Indonesia yang biasanya diberikan kepada mahasiswa di semester 1 atau di semester 2. Memiliki bobot 2 SKS dan dengan kode mata kuliah UNIF 0094120. Adapun deskripsi singkat dari mata kuliah yang saya berikan, yaitu mata kuliah umum bahasa Indonesia ini memberikan wawasan atau kemampuan kepada mahasiswa untuk memahami kaidah-kaidah kebahasa Indonesiaan dalam berkomunikasi maupun dalam situasi ilmiah. Penekanan pada mata kuliah umum ini, mata kuliah umum bahasa Indonesia ini, yaitu pada aplikasi penulisan karya tulis ilmiah, sehingga mempermudah mahasiswa untuk menyusun berbagai jenis karya ilmiah seperti makalah, artikel, laporan, maupun skripsi. Adapun capaian setelah mahasiswa memperoleh mata kuliah umum bahasa Indonesia yaitu meliputi 3 aspek, di mana aspek yang pertama yaitu aspek kognitif, yang kedua aspek psikomotor, dan yang ketiga ada aspek afektif. Nah, dengan penjelasan sebagai berikut. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan penggunaan kaidah bahasa Indonesia. Yang kedua, mahasiswa mampu menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar di segala situasi. Yang ketiga, mahasiswa mampu menyusun karya tulis ilmiah, dan yang keempat, mahasiswa mampu mempraktikkan penggunaan bahasa Indonesia dalam komunikasi lisan maupun tertulis. Untuk mencapai kemampuan tersebut, mahasiswa akan diberikan topik-topik yang akan dibahas selama 14 kali pertemuan. Topik yang pertama yaitu membahas tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Yang kedua, kaidah ejaan bahasa Indonesia. Yang ketiga, diksi bahasa Indonesia. Yang keempat, kalimat bahasa Indonesia. Yang kelima, bahasa Indonesia dalam memasuki dunia kerja. Yang keenam, yaitu membaca dan menulis karya tulis ilmiah. Setelah kita mengetahui bagaimana identitas, deskripsi singkat, dan topik-topik yang dibahas pada mata kuliah umum bahasa Indonesia, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana strategi pembelajaran yang saya berikan kepada mahasiswa. Selama perkuliahan, saya menggunakan strategi DIE, di mana DIE itu adalah delivery, interaction, dan assessment. Delivery, bagaimana cara saya sebagai dosen memberikan informasi, memberikan perkuliahan kepada mahasiswa. Yang pertama yaitu selain dengan menggunakan ceramah, saya juga menggunakan buku. Buku tersebut saya tulis sesuai dengan RPS yang sudah saya rencanakan sebelumnya dan sudah disetujui oleh pihak fakultas. Selain itu, saya juga menggunakan video, di mana video tersebut berisi tentang wawasan atau informasi-informasi yang menarik seputar bahasa Indonesia. Yang ketiga, saya menggunakan tugas. Nah, tugas atau project ini saya berikan kepada mahasiswa di setiap minggunya, sehingga mahasiswa lebih terlatih dalam penggunaan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar di segala situasi, baik dalam lingkungan sehari-hari maupun dalam dunia ilmiah. Interaction. Bagaimana cara saya sebagai dosen berinteraksi kepada mahasiswa? Selain saya berinteraksi di dalam kelas, menggunakan metode-metode yang tentunya bisa membangkitkan gairah belajar mahasiswa, saya juga menggunakan aplikasi WhatsApp Group. Dengan penggunaan aplikasi WhatsApp Group ini, saya bisa melakukan diskusi kepada mahasiswa di luar kelas maupun di mana saja. Kemudian yang selanjutnya, saya menggunakan Google Classroom. Dengan Google Classroom ini, saya bisa memberikan tugas dan mahasiswa mengumpulkan tugas sehingga mereka lebih cepat untuk mendapatkan feedback dari saya.
Nah, yang terakhir yaitu asesmen. Bagaimana cara saya sebagai dosen memberikan penilaian kepada mahasiswa? Di awal perkuliahan, saya selalu memberikan kontrak perkuliahan di mana dalam kontrak tersebut saya juga menjelaskan bagaimana cara saya menilai, berapa bobot penilaian yang saya berikan kepada setiap proyek yang mereka kerjakan. Nah, dengan begitu mahasiswa lebih tahu dan lebih paham sehingga mereka bisa mengatur strategi supaya belajar mereka lebih lancar dan mendapatkan nilai yang maksimal. Demikian penjelasan strategi pengajaran mata kuliah umum bahasa Indonesia. Selanjutnya, mari kita simak cuplikan pengajaran saya mengajar mata kuliah umum bahasa Indonesia secara daring melalui atau menggunakan aplikasi Zoom Meeting. Terima kasih. Kita lanjutkan ya. Saat ini kita belajar tentang karya ilmiah. Nah, karya ilmiah itu kira-kira waktu SMA itu rasanya sudah pernah diberikan atau kalian sudah pernah praktik menulis karya ilmiah. Bagaimana kira-kira kesannya ketika kalian mendapatkan materi karya ilmiah waktu SMA? Ada yang sudah mendapatkan materi karya ilmiah? Belum, Pak. Sudah Sudah. Bagaimana kira-kira? Apa yang kalian ketahui tentang karya tulis ilmiah itu atau karya ilmiah? kayak kumpulan beberapa penelitian gitu, Bu. Kumpulan beberapa penelitian. Oke, baik. Ada lagi? Ada lagi? Ini tadi yang menjawab siapa? Dava. Berarti Dava sudah pernah menulis karya ilmiah ya, Dava ya? Ya, makalah seringnya, Bu. Oke, makalah. Sudah pernah dipresentasikan? Makalah di mata kuliah lain pernah. Oke, baik. Nah, jadi itu adalah deskripsi dari teman kita ya terkait dengan karya ilmiah. Untuk lebih lanjut, itu kita tampilkan dulu ya. Apa itu karya ilmiah? Jadi karya ilmiah itu yang pertama adalah tulisan yang berbasis penelitian. Nah, jadi dalam tulisan ini menggunakan metode ilmiah untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Yang kedua, karya ilmiah itu tersusun secara sistematis dan terstruktur, disusun dengan bagian-bagian yang jelas seperti pendahuluan, metode, hasil, sampai pada simpulan. Kemudian yang ketiga, karya ilmiah itu ditujukan untuk menambah wawasan, memberikan solusi, atau mengembangkan teori. Nah, pada karya tulis ilmiah itu ada struktur yang harus kita pahami. Yang pertama itu ada judul, kemudian abstrak. Abstrak itu adalah ringkasan singkat tentang latar belakang, tujuan, metode, hasil, dan kesimpulan penelitian. Kemudian yang selanjutnya ada pendahuluan, di mana dalam pendahuluan itu kalau dalam karya tulis ilmiah itu terdiri dari latar belakang, kemudian rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Kemudian yang selanjutnya ada tinjauan pustaka. Jadi dalam tinjauan pustaka itu ada kajian teoretis, kemudian penelitian terdahulu yang relevan. Jadi ketika kita menulis karya tulis ilmiah, kita juga harus membaca penelitian-penelitian yang sejenis. Itu ya, penelitian yang sejenis dengan penelitian kita. Kemudian ada metodologi penelitian, itu bagaimana cara kita untuk meneliti, bagaimana cara kita menganalisis data, bagaimana cara kita mengambil data, itu kita jelaskan di metodologi penelitian. Kemudian kita setelah itu hasil penelitian kita paparkan pada bab hasil penelitian. Selanjutnya dari hasil penelitian itu kita akan bahas, dan terakhir adalah simpulan dan saran. Itu adalah struktur karya tulis ilmiah. Jadi jika tidak ada salah satu dari struktur ini, maka karya tulis ilmiah itu tidak akan sempurna. Selanjutnya, metodologi penelitian yang tadi ada pada struktur karya tulis ilmiah ya. Yang pertama itu jenis penelitian. Jadi dalam metodologi penelitian kita harus bisa menjelaskan, mendeskripsikan jenis-jenis penelitian. Yang pertama yaitu penelitian kualitatif dan atau penelitian kuantitatif. Kemudian teknik pengumpulan data. Jadi
pada metodologi penelitian kita juga harus bisa menjelaskan bagaimana cara kita mengumpulkan data. Yang pertama, kita bisa survei secara langsung, kemudian wawancara dengan narasumber, observasi, atau studi pustaka. Kemudian yang selanjutnya itu ada analisis data. Kita juga harus bisa mendeskripsikan analisis data pada metodologi penelitian, yaitu yang pertama tentang statistik, deskriptif, uji hipotesis, atau mencari jawaban di awal ya kalau di uji hipotesis itu, kemudian regresi, analisis konten, dan lain-lain. Itu metodologi penelitian. Kemudian di sini selanjutnya ada kesalahan umum. Kesalahan umum yang dilakukan oleh para calon penulis karya atau para penulis karya tulis ilmiah. Yang pertama itu kurangnya referensi. Menggunakan sumber yang sudah usang atau tidak relevan. Jadi ketika kita menulis karya tulis ilmiah itu tidak boleh hanya menggunakan satu referensi saja. Harus dari berbagai referensi, baik dari buku atau artikel, ataupun kalian membaca melihat dari video dan lain sebagainya. Itu banyak sekali referensi, terutama dari buku dan jurnal atau artikel ilmiah itu ya. Kemudian yang kedua, analisis datanya lemah, tidak mendalam gitu ya, tidak sesuai dengan metode yang kalian gunakan. Kemudian yang ketiga, tidak mematuhi pedoman penulisan, yaitu pedoman penulisan yang pertama ada format, tata bahasa, dan gaya penulisan yang tidak sesuai standar itu ya. Jadi itu merupakan kesalahan umum yang dilakukan oleh para penulis karya ilmiah. Ada yang ingin bertanya? Baik, Bu. Terima kasih. Mohon izin bertanya. Oh ya, ini siapa namanya? Yunita, Yunita, oke baik. jadi bagaimana cara mudah agar kita tahu bedanya artikel non-ilmiah dengan artikel ilmiah, Bu? Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya sangat bagus sekali. Mungkin teman-teman ada yang bisa menjawab dulu nih sebelum Ibu yang menjawab. Ada yang tahu perbedaan atau bagaimana cara kita membedakan artikel non-ilmiah dengan artikel ilmiah? Bagaimana? Ada yang bisa menjawab? Nanti untuk jawabannya akan saya berikan poin tambahan untuk nilai kalian. Saya izin menjawab, Bu. Atas nama siapa? Ahmad Holil Kula, Bu. Oke, silakan. Baik, karya ilmiah mempunyai karakteristik yang beberapa tidak dipunyai oleh makalah atau artikel yang non karya ilmiah. Ya, Seperti artikel bentar, Bu. Seperti mengacu pada teori sebagai landasan berpikir dalam pembahasan masalah. Lalu yang kedua, lugas, bermakna tunggal, tidak emosional, dan tidak menimbulkan interpretasi lain. Yang ketiga, logis, sebab disusun berdasarkan urutan yang konsisten. Lalu yang keempat, efektif, ringkas, dan padat. Sekian, Bu. oke baik. Terima kasih. Ada yang lain? Jadi kalau secara singkatnya, menurut saya kalau karya tulis ilmiah itu bahasanya lebih baku, Ya, lebih tertata. Nah, sedangkan kalau karya tulis non ilmiah, dia itu bisa menggunakan bahasa daerah juga gitu, tidak resmi dia Bu gitu. Terima kasih. oke baik. Terima kasih. Jawabannya bagus sekali ya. Semuanya sudah bagus. Baik, saya jelaskan kembali bagaimana cara kita membedakan karya ilmiah dan non ilmiah. Untuk karya ilmiah dulu ya yang kita bahas. Yang pertama itu adalah gaya penulisan bersifat formal, standar, dan tidak rumit. Kemudian yang kedua harus dibuat menggunakan metode penulisan ilmiah, di mana tadi metodenya sudah saya jelaskan di PowerPoint tadi ya. Kemudian selanjutnya sifatnya objektif dan faktual, berdasarkan dengan fakta gitu ya. Kalau misalnya kita akan membahas tentang misalnya kita membuat artikel nih ya, artikel tentang pariwisata yang ada di Bali. Otomatis kita juga harus observasi secara langsung bagaimana sih pariwisata yang ada di Bali itu. Kemudian kalimatnya tidak mampu merangsang imajinasi
Jadi karya ilmiah itu tidak mampu merangsang imajinasi pembacanya. Jadi ketika kita membuat karya tulis ilmiah itu kita pembacanya itu pasti tidak bisa tidak bisa menerka-nerka ini isinya gimana sih, maksudnya itu penelitiannya ini nanti hasilnya seperti apa. Kalau kita tidak membaca secara utuh atau secara keseluruhan itu pasti tidak akan tahu. Ya minimal kita akan membaca sebagai pembaca itu membaca abstraknya. Gitu. Kalau karya tulis ilmiah itu tidak bisa ditebak seperti itu. Kemudian ditulis untuk kepentingan pribadi dan umum. Nah, itu yang karya ilmiah. Kemudian karya yang non ilmiah yaitu yang pertama itu adalah gaya penulisannya lebih mengarah ke sastra. Kemudian yang kedua disusun menggunakan gaya non ilmiah. Jadi tidak biasanya itu untuk penulisan diksinya itu banyak yang tidak baku ya. Kemudian bersifat subjektif atau fiktif. Nah, itu. Kalau subjektif, fiktif itu kita misalnya ada dongeng, ada novel, kemudian cerpen. Nah, itu non ilmiah. Kemudian karya tulis non ilmiah itu mampu merangsang imajinasi pembacanya. Ketika kita membaca cerpen Cintaku Setengah Tiang misalnya, itu kan kita bisa berimajinasi ya dari judul Cintaku Setengah Tiang misalnya. Cintanya tuh sampai apa enggak? Ya mungkin untuk tidak Bu, kemungkinan cintanya itu hanya setengah-setengah Bu, jadi masih ragu mungkin cintanya Bu. Nah, itu bedanya ya. Jadi kalau non ilmiah itu kita bisa berimajinasi bagaimana sih akhirnya kan gitu ya. Kemudian yang terakhir untuk Iya. yang non ilmiah itu ditulis untuk seni atau memenuhi kepuasan batin penulis. Nah, itu jawabannya ya, teman-teman bisa memahami? Bisa. Bisa. Alhamdulillah. Nah, baik. Ini kita lanjutkan ke contoh ya, contoh artikel ilmiah. Loading Bu. Oke. Nah, baik, ini ada contoh artikel ilmiah ya. Ini artikel ilmiah milik saya. Judulnya Kemampuan Menulis Cerita Fabel Menggunakan Media Gambar Berantai dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP Negeri 1 Melaya, sebuah kajian struktur gramatikal. Ini terbitan di Jurnal Nasional ya pada tahun 2019. Kemudian ya artikel saya juga contohnya ya, artikel di internasional. Nah, ini ada defamation on WhatsApp story text. Nah, jadi pencemaran nama baik pada status story itu loh, status WA itu loh kan kadang ada orang yang membuat tulisan-tulisan itu kan, membuat tulis-tulisan itu saya screenshot kemudian saya jadikan penelitian. Ini jurnalnya. Ini artikelnya ya, artikelnya seperti ini. Tuh, ini yang bahasa Indonesia aja deh. Ini abstraknya. Nah, ini contoh artikel. Tahu jenis-jenis karya tulis ilmiah itu apa saja? Guntur, Ya, izin menjawab. iya Guntur. Wah, ini yang kelompokan mintanya sendiri dan selesai sendiri ya, yang lainnya belum. Luar biasa. Ya Guntur, ada apa lagi Alhamdulillah. selain artikel dan makalah? Karena ada seperti tugas akhir kita nanti, Bu, skripsi. Iya. Terus ada risalah, Mm-mm. terus ada monograf, terus Mm-mm. ada apa lagi ya? Tesis itu masuk ya, Bu? Masuk dong, itu kan tesis itu karya ilmiahnya S2. Tesis, Oh disertasi iya, untuk S3. ya, tesis. Nah, Terus itu karya ilmiah. review artikel, terus penelitian, paper konferensi. Itu, Bu. Ya, kalau kalian ini kan di mata kuliah kalian kan pasti ada yang praktikum ya, ada mata kuliah praktikum ya. Itu kalian kan bisa membuat laporan
kerja itu kan juga termasuk ke dalam karya ilmiah gitu. Nah, itu ya, itu laporan kerja. Baik, jadi ini sekarang kita coba buka tugasnya dulu ya. Kita cek tugasnya dulu ya. Kita cek tugasnya dulu coba. Yang baru mengumpulkan siapa ya? Sebentar saya ambilkan dulu. Nah, ini untuk Guntur sudah diperbaiki tugasnya. Sudah kirim ulang. Belum, Bu. Oke. Jangan lupa nanti isi daftar hadir ya. Tadi daftar hadirnya sudah saya share di grup. Jangan lupa di screenshot juga. Bu, mau nanya, Bu. Iya, Eh, kalau majalah itu termasuk di karya tulis ilmiah atau yang non ilmiah dia? Non ilmiah ya? majalah apa itu? Majalah misal kayak majalah itu isinya tuh tentang prestasi-prestasi yang ada di sekolah itu gitu loh. Itu bisa non ilmiah itu. Nah, ini tugas miliknya teman kita ya, Guntur. Bu belum keluar, Bu. Oh, belum. Belum. Masih loading, Bu. Oke. Masih Oh ya, loading. ini masih ada tulisannya Ya. loading. Ya, Bu. Ya, oke ya. Ini karya ilmiahnya Guntur. Judulnya Strategi Pemanfaatan Limbah Sampah di Lingkungan Sekitar untuk Pembangunan Berkelanjutan. Itu ya, membuat paragraf itu kita harus terampil dalam membuat alinea. Ya, ini tidak ada alineanya. Jadi harus terampil membuat alinea. Lupa di bawah kata pengantar itu diisi penulis gitu ya. Tanggalnya berapa? Ini ada daftar isi ya. Ini sudah lengkap sekali. Ini makalah ya. Jadi kalau kalian menuliskan judul karangan atau judul tulisan apapun, kalian masukkan ke dalam naskah, itu tulisannya harus bercetak miring. Diingat, harus cetak miring judul karangan itu. Contohnya ini, strategi pemanfaatan limbah sampah di lingkungan sekitar untuk pembangunan berkelanjutan. Ini harus dicetak miring. Itu. Mau tanya, Bu. Ya, Ahmad Khalil, Bu. Ahmad Khalil, ya. Itu kan saya waktu itu dikasih template, Bu, sama cutting, Bu. Semester 5 apa 6 gitu, Bu. Itu sama kayak punya Ibu ya, Bu. Template Joseph namanya. Jadi waktu itu saya karena bingung, gak tahu cara bikin karya ilmiahnya. Jadi saya tanya ke kakak tingkat, Bu. Nah, Ya. itu waktu saya lihat karya ilmiah Ibu, punya template yang sama, Bu. Namanya template Joseph. Sama dengan Itu apa bisa untuk karya ilmiah kalau misal ada tugas lagi, Bu? bisa. Bisa ya, kalau misalnya itu tugas dan tidak diberikan ketentuan gitu, itu bisa digunakan karena memang secara umum seperti itu. Akan tetapi ketika kita sebagai seorang penulis itu mempublish tulisan kita, ini kan nama jurnalnya itu ada ini ya, Jurnal Stilistika Volume 8 nomor 1 edisi November 2019 gitu. Kalau ini jurnal stilistika itu berbeda sistematikanya dengan jurnal Tijos tadi. Berbeda, nah kan berbeda isinya ya. Kalau yang ini perlu kita ketahui bahwa setiap kita menulis artikel, kemudian artikel kita publish di jurnal A, B, C, dan seterusnya itu nama jurnal itu banyak, itu pasti sistematikanya berbeda. Mengacu pada contoh artikel yang sudah dimiliki. Seperti itu ya, Holil. Baik, Bu. Terima kasih. Cukup jelas. Jadi kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi,
Sebelum kita tutup, jadi disimpulkan dulu ya. Membantu mahasiswa dalam mengorganisasi informasi dengan baik dan mengembangkan kemampuan berpikir. Nah, itu jangan lupa kalian belajar lagi tentang karya tulis ilmiah karena ini sangat penting, tidak hanya pada mata kuliah bahasa Indonesia saja tugasnya, tapi nanti akan digunakan pada mata kuliah lain gitu ya. Jadi jangan lupa belajar, pahami materinya. Nah, itu ya. Kalau memang sudah tidak ada yang ditanyakan, kita tutup dulu. Sampai jumpa minggu depan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya. Ya Bu, sama-sama Bu. Nah, itu tadi adalah cuplikan singkat perkuliahan mata kuliah umum bahasa Indonesia yang saya laksanakan secara daring menggunakan aplikasi Zoom Meeting. Demikian pemaparan dari saya ucapkan terima kasih dan semoga apapun yang kita harapkan, apapun yang kita kerjakan pada hari ini berjalan dengan lancar dan mendapatkan hasil yang maksimal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!